Institut Agama Islam Negeri Curug. Nah, kali ini aku akan ngajak kalian untuk membahas tentang konsep entitas akuntansi Islam. Akuntansi Islam atau akuntansi syariah merupakan ilmu yang tergolong masih baru di kalangan masyarakat. Karena akuntansi yang sering dikenal oleh kebanyakan orang adalah akuntansi konvensional. Pada dasarnya, sistem akuntansi itu sama, yaitu mencatat atau pembukuan. Mungkin setelah mendengar akuntansi syariah, orang merasa aneh dan berpikir, apakah ada akuntansi syariah itu? Jawabannya tentu ada dong. Akuntansi syariah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari trilogi iman, ilmu, dan amal. Artinya, wujud keberanian seseorang harus diekspresikan dalam bentuk perbuatan amal atau aksi, di mana perbuatan tadi harus didasari dan dituntun oleh ilmu. Lalu, apa itu konsep entitas akuntansi Islam? Nah, sebelum kita berbicara terlalu jauh, sebaiknya kita harus tahu dulu itu apa entitas. Menurut konsep akuntansi, entitas bisnis merupakan suatu unit usaha atau kesatuan akuntansi yang berfokus pada berbagai macam aktivitas ekonomi dari unit itu sendiri. Entitas dalam akuntansi dapat diklasifikasikan dalam entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Entitas pelaporan merupakan satu kesatuan unit usaha secara keseluruhan dari unit-unit yang ada dalam suatu organisasi atau badan usaha. Entitas pelaporan dalam akuntansi berkewajiban menyajikan seluruh jenis laporan dan mencerminkan kegiatan, posisi keuangan suatu perusahaan. Sedangkan entitas akuntansi merupakan unit bagian yang ada di dalam entitas pelaporan. Entitas akuntansi berkewajiban melaporkan posisi dan aktivitas keuangan untuk mengintegrasikan dengan entitas yang lain untuk menjadi laporan keuangan yang disajikan oleh entitas laporan. Kemudian ada jenis usaha entitas. Jenis usaha entitas ada 3, yaitu usaha dagang, usaha jasa, dan usaha manufaktur. Nah, untuk usaha dagang itu adalah perusahaan yang menjual kembali barang yang sudah dibeli dari pihak lain kepada pelanggan. Maksud dari menjual kembali adalah suatu perusahaan tidak memproduksi barangnya sendiri, melainkan membeli barang yang sudah jadi dari pihak lain, kemudian dijual kepada pelanggan. Dan biasanya perusahaan semacam ini disebut paritel. Kedua, ada usaha jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menyediakan berbagai macam pelayanan jasa sesuai dengan bidang perusahaan itu bergerak. Maksud dari sesuai bidangnya, misalnya jika suatu perusahaan bergerak dalam bidang transportasi, maka perusahaan tersebut pastinya akan memberikan pelayanan dalam hal transportasi. Dan terakhir, ada usaha manufaktur. Perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang memproduksi sendiri barang dagangannya. Maksud dari memproduksi sendiri ini adalah suatu perusahaan yang memiliki bahan mentah atau bahan baku dasar yang kemudian diolah menghasilkan barang jadi, yang siap dijual dan digunakan oleh pelanggan.
Bentuk badan entitas juga ada 3, yaitu perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang kepemilikannya hanya dimiliki oleh satu orang saja. Yang artinya satu orang tersebut bertanggung jawab secara penuh atas kendali perusahaan beserta masa depan perusahaan. Jadi, apabila perusahaan mengalami keuntungan, maka satu orang tersebut yang menikmatinya. Begitu pula bila terjadi kerugian. Pendirian perusahaan ini terbilang relatif mudah dan tidak memerlukan izin terlebih dahulu. Sedangkan perusahaan persekutuan merupakan perusahaan yang kepemilikannya dimiliki 2 orang atau lebih. Yang artinya 2 orang atau lebih tersebut yang bertanggung jawab atas masa depan perusahaan mereka. Jadi, apabila perusahaan mengalami keuntungan, maka besaran jumlah keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan di awal pembentukan. Begitu pula apabila mengalami kerugian. Namun, biasanya jumlah keuntungan yang diterima tergantung dengan jumlah modal yang ditanamkan. Lalu, perusahaan perseroan terbatas atau PT merupakan perusahaan yang kepemilikannya dimiliki oleh pemegang sahamnya. Yang artinya pemegang saham perusahaan tersebut memiliki kekuasaan tertinggi dalam menentukan arah dan tujuan perusahaan. Jadi, apabila untung, maka jumlah keuntungannya dibagi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki. Lalu, bagaimana konsep entitas akuntansi Islam? Dalam akuntansi Islam, di mana akuntansi harus mengacu pada aturan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dari kedua sumber aturan pokok agama tersebut mengatur bentuk-bentuk hubungan Allah dengan manusia, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk lainnya. Bentuk-bentuk hubungan itu akan menjadi dasar utama untuk merumuskan posisi perusahaan terhadap manusia di masyarakat Islam. Mengenai posisi perusahaan bagi seorang muslim dan masyarakat Islam, maka perusahaan benar-benar terpisah dari pemiliknya. Kemudian, perusahaan harus jelas keberlanjutannya dalam rangka memenuhi kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam konsep entitas Islam tersebut, perusahaan merupakan unit yang terpisah baik secara ekonomi maupun hukum, dengan pihak-pihak yang berkepentingan, seperti pemberi sumber dana waktu terbatas dan sumber dana waktu tidak terbatas. Sumber dana waktu terbatas dalam konsep akuntansi konvensional sebagai hutang, dan konsep dana waktu tidak terbatas sebagai setoran modal pemilik. Dalam konsep entitas akuntansi Islam, seperti telah disebutkan tadi, bahwa perusahaan bukan sebagai subordinat pendiri perusahaan atau pemegang saham. Selain itu, kelebihan pendapatan di atas beban-beban usaha selama ini disebut sebagai laba usaha. Dalam akuntansi Islam, ini digunakan istilah margin keberlanjutan usaha. Istilah itu sebagai konsekuensi logis dari tujuan pendirian perusahaan dalam masyarakat Islam, yaitu keberlanjutan usaha. Nah, jadi itu tadi konsep entitas akuntansi Islam. Jadi sangat berbeda kan dengan konsep akuntansi konvensional. Makanya dari sekarang kita harus pandai membedakan mana akuntansi Islam dan mana akuntansi syariah. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.